panjang Bani Israel bermula dari seorang nabi agung yang menjadi bapak para nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Beliau adalah Halilullah, kekasih Allah, yang dengan keteguhan imannya melewati berbagai ujian berat. Dari Nabi Ibrahim, melalui putranya Nabi Ishak, lahirlah Nabi Yakub. Nabi Yakub inilah yang juga dikenal dengan gelar Israel, yang menurut sebagian penafsiran berarti hamba Allah. Keturunan Nabi Yakub inilah yang kemudian disebut sebagai Bani Israel atau anak-anak Israel. Nabi Yakub dianugerahi 12 putra, yang masing-masing menjadi leluhur dari 12 suku Bani Israel. Mereka adalah Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Asher, Isahar, Zebulon, Yusuf, dan Benyamin. Di antara mereka, kisah Nabi Yusuf memiliki tempat tersendiri, yang penuh dengan pelajaran tentang kesabaran, pengampunan, dan kebijaksanaan ilahi. Melalui Nabi Yusuflah Bani Israel pada awalnya menetap di tanah Mesir. Allah telah memilih Bani Israel pada suatu masa dan memberikan kepada mereka berbagai nikmat serta keutamaan. Mereka dianugerahi kitab suci, yaitu Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, dan di antara mereka banyak diutus para nabi dan rasul. Allah membuat perjanjian dengan mereka, bahwa jika mereka taat kepada perintahnya, beriman kepada rasul-rasulnya, dan menegakkan hukum-hukumnya, maka mereka akan menjadi umat yang terpilih, diberkahi, dan diberikan kekuasaan di muka bumi. Janji ini adalah sebuah amanah besar. Allah menjanjikan tanah yang subur dan penuh berkah, yaitu Palestina, sebagai tempat tinggal mereka. Namun, semua nikmat dan janji ini bersyaratkan ketaatan dan kepatuhan mereka kepada ajaran tauhid yang dibawa oleh para nabi. Sejarah panjang Bani Israel adalah sejarah tentang bagaimana mereka merespons perjanjian ini. Sejarah tentang pasang surut keimanan, ketaatan, pembangkangan, hukuman, dan rahmat Allah yang tiada henti. Setelah wafatnya Nabi Yusuf, yang telah mencapai kedudukan tinggi di Mesir dan membawa keluarganya, Bani Israel, untuk tinggal di sana, keadaan Bani Israel berangsur-angsur berubah. Generasi berganti, dan muncullah Fir'aun yang berbeda, yang tidak mengenal jasa-jasa Nabi Yusuf. Fir'aun ini beserta para pembesarnya memandang Bani Israel sebagai ancaman karena jumlah mereka yang semakin banyak dan kekuatan mereka yang dianggap bisa membahayakan kekuasaan Mesir. Maka, dimulailah era penindasan dan perbudakan yang kejam terhadap Bani Israel. Mereka dipaksa bekerja keras tanpa upah yang layak, dihina, dan anak-anak lelaki mereka dibunuh karena Fir'aun bermimpi bahwa akan lahir seorang anak lelaki dari kalangan Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaannya. Dalam suasana penuh penderitaan inilah, Allah dengan rahmat-Nya mengutus seorang penyelamat, yaitu Nabi Musa. Kelahiran Nabi Musa sendiri adalah sebuah mukjizat, di mana ibunya menghanyutkannya di sungai Nil dalam sebuah peti untuk menyelamatkannya dari pembunuhan Fir'aun, dan ia justru ditemukan dan diasuh di lingkungan istana Fir'aun. Setelah dewasa dan menerima wahyu kenabian, Nabi Musa bersama saudaranya, Nabi Harun, diutus untuk menyeru Fir'aun agar menyembah Allah dan membebaskan Bani Israel dari perbudakan. Fir'aun yang sombong menolak seruan itu, bahkan menantang Nabi Musa dengan para penyihirnya. Allah pun menunjukkan berbagai mukjizat melalui Nabi Musa, seperti tongkat yang berubah menjadi ular besar dan tangan yang bercahaya, serta menimpakan berbagai azab kepada bangsa Mesir, mulai dari banjir, belalang, kutu, katak, hingga air sungai yang berubah menjadi darah. Puncak dari perjuangan ini adalah ketika Nabi Musa diperintahkan untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Fir'aun dan bala tentaranya mengejar mereka hingga ke tepi Laut Merah. Di saat genting itulah, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut, dan laut pun terbelah, menyediakan jalan kering bagi Bani Israel untuk menyeberang. Ketika Fir'aun dan tentaranya menyusul masuk ke jalan tersebut, Allah menutup kembali laut itu dan menenggelamkan mereka semua. Peristiwa agung ini menjadi simbol pembebasan Bani Israel dari penindasan dan merupakan salah satu nikmat besar Allah kepada mereka. Setelah itu, di Gunung Sinai, Nabi Musa menerima kitab Taurat yang berisi petunjuk dan hukum bagi Bani Israel. Setelah pembebasan dari Mesir dan masa pengembaraan di padang pasir selama 40 tahun akibat kedurhakaan mereka, generasi baru Bani Israel akhirnya berhasil memasuki tanah Kanaan, Palestina, di bawah kepemimpinan Yusha bin Nun, murid Nabi Musa.
Periode awal mereka di Tanah Terjanji diwarnai dengan kepemimpinan para hakim, tokoh-tokoh yang dipilih untuk memimpin dan memutuskan perkara di antara suku-suku Israel. Namun, seiring waktu, mereka menginginkan seorang raja yang dapat menyatukan dan memimpin mereka dalam peperangan. Allah pun mengabulkan permintaan mereka dengan menunjuk Talut, Saul, sebagai raja pertama mereka. Setelah Talut, muncullah sosok Nabi Daud, seorang gembala muda yang dengan izin Allah berhasil mengalahkan Jalut, Goliat, seorang prajurit raksasa dari bangsa Filistin. Nabi Daud kemudian menjadi raja yang agung sekaligus seorang nabi. Beliau dianugerahi kitab Zabur, kebijaksanaan, dan suara yang merdu. Di masa pemerintahannya, Bani Israel mencapai puncak kejayaan, kekuatan militer, dan stabilitas politik. Nabi Daud juga yang merencanakan dan mempersiapkan pembangunan Baitul Maqdis, rumah suci, di Yerusalem. Pembangunan Baitul Maqdis ini kemudian disempurnakan oleh putra Nabi Daud, yaitu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak hanya mewarisi tahta kerajaan, tetapi juga kenabian dan dianugerahi berbagai mukjizat yang luar biasa oleh Allah. Beliau memiliki kekuasaan atas manusia, jin, dan hewan, serta mampu memahami bahasa binatang. Di bawah kepemimpinan Nabi Sulaiman, kerajaan Bani Israel mencapai puncak kemegahan, kemakmuran, dan pengaruh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Baitul Maqdis, yang juga dikenal sebagai Haikal Sulaiman, dibangun dengan megah dan menjadi pusat peribadatan bagi Bani Israel serta simbol kehadiran ilahi di tengah-tengah mereka. Masa pemerintahan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman dianggap sebagai zaman keemasan bagi Bani Israel. Keadilan ditegakkan, kemakmuran melimpah, dan nama Allah diagungkan. Namun, kejayaan ini juga menjadi ujian bagi mereka. Apakah mereka akan terus bersyukur dan taat, ataukah akan terlena dengan kemegahan duniawi dan melupakan perjanjian mereka dengan Allah? Sayangnya, setelah wafatnya Nabi Sulaiman, masa keemasan Bani Israel tidak bertahan lama. Kerajaan yang besar itu terpecah menjadi dua, Kerajaan Utara, Israel, dengan ibu kota Samaria, dan Kerajaan Selatan, Yehuda atau Yudea, dengan ibu kota Yerusalem, tempat Baitul Maqdis berdiri. Perpecahan ini menandai awal dari kemunduran dan kemerosotan spiritual Bani Israel. Kedua kerajaan ini seringkali terlibat dalam perselisihan dan peperangan, serta semakin jauh dari ajaran Taurat yang murni. Bani Israel mulai terpengaruh oleh praktik-praktik penyembahan berhala dari bangsa-bangsa di sekitar mereka. Mereka mendirikan kuil-kuil untuk dewa-dewa palsu, mengabaikan hukum-hukum Allah, dan melakukan berbagai kemaksiatan. Ketidakadilan sosial merajalela, orang-orang miskin ditindas, dan para pemimpin lebih mementingkan kekuasaan serta hawa nafsu mereka daripada menjalankan amanah ilahi. Allah dengan kasih sayangnya terus-menerus mengutus para nabi dan rasul untuk memperingatkan mereka, menyeru mereka untuk bertaubat dan kembali ke jalan yang lurus. Di antara para nabi itu adalah Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Amos, Nabi Hosea, Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, dan banyak lagi. Namun, sebagian besar Bani Israel mengeraskan hati mereka. Mereka tidak hanya menolak seruan para nabi, tetapi bahkan mendustakan, menganiaya, dan membunuh sebagian dari para utusan Allah tersebut. Kesombongan dan pembangkangan mereka telah mencapai puncaknya. Sebagai akibat dari kedurhakaan yang terus-menerus ini, Allah menimpakan hukuman kepada mereka. Kerajaan Utara, Israel, dihancurkan oleh bangsa Asyur, dan penduduknya diasingkan. Kemudian, Kerajaan Selatan, Yehuda, juga ditaklukkan oleh bangsa Babilonia di bawah pimpinan Nebukadnezar. Baitul Maqdis yang megah dihancurkan, dan banyak dari Bani Israel dibawa sebagai tawanan ke Babilonia. Meskipun setelah beberapa waktu mereka diizinkan kembali ke Yerusalem dan membangun kembali Baitul Maqdis yang kedua, sejarah Bani Israel terus diwarnai dengan siklus pembangkangan, hukuman, taubat sesaat, dan kemudian kembali kepada kedurhakaan. Mereka dijajah oleh berbagai bangsa silih berganti, mulai dari Persia, Yunani, hingga Romawi. Ini semua adalah ujian dan peringatan dari Allah, agar mereka kembali kepada perjanjian awal mereka. Di tengah-tengah penjajahan Romawi dan kondisi spiritual Bani Israel yang masih jauh dari ideal, Allah menunjukkan salah satu tanda kebesarannya dengan mengutus Nabi Isa putra Maryam. Kelahiran Nabi Isa adalah sebuah mukjizat besar,
Ia lahir dari seorang perawan suci, Maryam, tanpa seorang ayah, atas kuasa Allah, kun fayakun. Jadilah, maka terjadilah. Sejak bayi, Nabi Isa telah menunjukkan tanda-tanda kenabian dengan mampu berbicara untuk membela kesucian ibunya. Ketika dewasa, Nabi Isa memulai dakwahnya kepada Bani Israel. Beliau datang untuk membenarkan kitab Taurat yang ada pada mereka, menyempurnakan beberapa hukumnya, dan menyeru mereka untuk kembali kepada penyembahan Allah yang murni serta akhlak yang mulia. Nabi Isa dianugerahi berbagai mukjizat oleh Allah, seperti menyembuhkan orang buta sejak lahir, menyembuhkan orang yang sakit kusta, menghidupkan orang mati dengan izin Allah, dan mengetahui apa yang mereka makan dan simpan di rumah mereka. Beliau juga mengajarkan tentang kasih sayang, kerendahan hati, dan pentingnya kehidupan spiritual. Namun, sebagaimana perlakuan mereka terhadap para nabi sebelumnya, mayoritas pemuka agama dan tokoh Bani Israel pada masa itu menolak keras dakwah Nabi Isa. Mereka merasa iri dengan pengaruh Nabi Isa dan khawatir kedudukan mereka akan terancam. Mereka menuduhnya sebagai pendusta, penyihir, dan bahkan menghasut penguasa Romawi untuk menangkap dan menghukumnya. Puncak dari permusuhan mereka adalah upaya untuk menyalib Nabi Isa. Akan tetapi, Allah memiliki rencananya sendiri. Allah menyelamatkan Nabi Isa dengan mengangkatnya ke sisinya, dan menyerupakan orang lain dengan Nabi Isa sehingga orang itulah yang mereka salib. Penolakan Bani Israel terhadap Nabi Isa, padahal beliau datang dengan bukti-bukti yang nyata dan merupakan salah satu dari ulul azmi minar rusul, rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati, menjadi salah satu catatan kelam dalam sejarah mereka. Ini menunjukkan betapa kerasnya hati mereka dan betapa jauhnya mereka telah menyimpang dari jalan kebenaran yang telah ditunjukkan oleh para nabi terdahulu. Beratus-ratus tahun setelah diangkatnya Nabi Isa, Allah mengutus penutup para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad, dari keturunan Nabi Ismail, saudara Nabi Ishak. Kedatangan Nabi Muhammad bukanlah sesuatu yang asing bagi Bani Israel yang mempelajari kitab-kitab mereka. Taurat dan Injil, yang asli, sebelum mengalami perubahan, telah mengabarkan tentang akan datangnya seorang nabi terakhir yang ciri-cirinya sangat jelas, termasuk tempat hijrahnya ke Madinah, Yatsrib, sebuah kota yang juga dihuni oleh beberapa suku Yahudi pada waktu itu. Sebelum Nabi Muhammad diutus, sebagian dari kaum Yahudi di Madinah bahkan sering berdoa kepada Allah agar segera mengutus nabi terakhir tersebut supaya mereka bisa bersama-sama dengannya memerangi kaum musyrikin Arab. Mereka mengetahui dari kitab-kitab mereka tentang kemuliaan dan kebenaran ajaran yang akan dibawanya. Namun, ketika Nabi Muhammad benar-benar datang dan seruannya sampai kepada mereka, sikap sebagian besar dari mereka berubah. Meskipun mereka mengenali ciri-ciri kenabian pada diri Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri, kesombongan, kedengkian, dan fanatisme kesukuan menghalangi mereka untuk menerima kebenaran. Mereka tidak dapat menerima bahwa nabi terakhir ini berasal dari bangsa Arab, keturunan Nabi Ismail, dan bukan dari kalangan Bani Israel, keturunan Nabi Ishak. Mereka khawatir akan kehilangan status istimewa dan pengaruh yang selama ini mereka nikmati. Maka, banyak di antara mereka yang menolak, mengingkari, bahkan memusuhi Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Penolakan ini adalah pengulangan dari sikap mereka terhadap para nabi sebelumnya, termasuk Nabi Isa. Mereka lebih memilih untuk mengikuti hawa nafsu dan tradisi nenek moyang yang menyimpang daripada tunduk kepada kebenaran yang datang dari Allah. Akibatnya, mereka terhalang dari mendapatkan hidayah dan keberkahan yang dibawa oleh Islam. Hanya sebagian kecil dari Bani Israel yang beriman dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad, seperti Abdullah bin Salam, seorang ulama Yahudi yang terkemuka. Dalam berbagai hadis Rasulullah, telah dikabarkan mengenai peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi menjelang hari kiamat. Salah satu di antaranya adalah tentang peran Bani Israel di akhir zaman. Disebutkan bahwa sebelum kiamat tiba, sebagian besar dari Bani Israel, atau orang-orang Yahudi, akan berkumpul kembali di wilayah Palestina dan sekitarnya. Mereka akan memiliki kekuatan dan pengaruh yang signifikan di panggung dunia. Namun, yang lebih penting adalah kaitan mereka dengan fitnah terbesar yang akan muncul di akhir zaman, yaitu fitnah Dajjal. Rasulullah telah memperingatkan umatnya dengan sangat keras akan bahaya Dajjal, makhluk yang akan mengaku sebagai Tuhan dan diberi kemampuan luar biasa oleh Allah untuk menguji keimanan manusia. Disebutkan dalam hadis bahwa mayoritas pengikut Dajjal adalah dari kalangan Yahudi.
Bahkan, disebutkan secara spesifik bahwa 70.000 orang Yahudi dari Isfahan, sebuah kota di Iran, akan menjadi pasukan inti Dajjal, mengenakan jubah tebal. Ini menunjukkan bahwa sebagian dari Bani Israel di akhir zaman akan kembali terjatuh dalam kesesatan yang parah, hingga mereka tertipu oleh Dajjal dan menganggapnya sebagai Al-Masih yang mereka nanti-nantikan. Mereka akan menjadi pendukung utama Dajjal dalam usahanya menyebarkan kerusakan dan kesesatan di muka bumi. Keberpihakan mereka kepada Dajjal akan menjadi salah satu ujian terberat bagi kaum muslimin dan seluruh umat manusia. Keterlibatan mereka dalam fitnah Dajjal ini adalah puncak dari sejarah panjang pembangkangan dan penolakan mereka terhadap kebenaran yang dibawa oleh para nabi Allah. Ini menjadi pengingat bahwa kesesatan dapat menimpa siapa saja yang berpaling dari petunjuk ilahi dan mengikuti hawa nafsu serta kesombongan, bahkan jika mereka berasal dari keturunan para nabi sekalipun. Kisah akhir zaman Bani Israel, sebagaimana dinubuatkan oleh Rasulullah, akan mencapai puncaknya dengan turunnya kembali Nabi Isa ke bumi. Nabi Isa akan turun untuk membunuh Dajjal dan menghancurkan seluruh kekuatannya. Pertempuran besar akan terjadi antara pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi Isa melawan Dajjal dan para pengikutnya, termasuk sebagian besar Bani Israel yang berpihak kepada Dajjal. Dalam pertempuran akhir ini, kaum muslimin akan meraih kemenangan dengan izin Allah. Rasulullah bersabda bahwa kaum muslimin akan memerangi kaum Yahudi, dan kaum Yahudi akan kalah hingga mereka bersembunyi di balik batu dan pohon. Lalu batu dan pohon itu akan berkata, "Wahai Muslim, wahai hamba Allah, ini ada Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuhlah dia. Kecuali pohon Gharqad, karena ia adalah pohonnya orang Yahudi." Ini adalah gambaran tentang kekalahan telak mereka yang memusuhi kebenaran di akhir zaman. Setelah itu, Nabi Isa akan memimpin dunia dengan keadilan berdasarkan syariat Nabi Muhammad, dan Islam akan menjadi satu-satunya agama yang tegak. Dari sejarah panjang Bani Israel, mulai dari kemuliaan awal mereka, ujian perbudakan, pembebasan, masa keemasan, perpecahan, pembangkangan berulang, penolakan terhadap Nabi Isa dan Nabi Muhammad, hingga peran mereka di akhir zaman, terkandung banyak sekali pelajaran moral yang sangat berharga. Kisah mereka adalah cermin bagi seluruh umat manusia, khususnya bagi kaum muslimin. Di antara pelajaran terpenting adalah: pertama, nikmat dan keutamaan dari Allah akan senantiasa menyertai ketaatan. Jika suatu kaum berpaling dari perintah Allah dan melanggar janjinya, maka nikmat itu bisa dicabut. Kedua, kesombongan, fanatisme golongan, dan kedengkian adalah penyakit hati yang dapat menghalangi seseorang dari menerima kebenaran, meskipun kebenaran itu telah nyata di hadapannya. Ketiga, akibat dari mendustakan dan membunuh para nabi serta mengubah-ubah ajaran agama, adalah kehinaan di dunia dan azab di akhirat. Keempat, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, senantiasa membuka pintu taubat bagi hambanya yang mau kembali. Namun Dia juga Maha keras siksanya bagi mereka yang terus-menerus dalam pembangkangan. Kelima, sejarah Bani Israel adalah peringatan bagi umat Nabi Muhammad agar tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama, yaitu berselisih, meninggalkan ajaran kitab sucinya, dan memusuhi para pewaris Nabi, ulama. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.